بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna Muhammadan abdu rasuluh amma ba'du. Sahabat semua, Rasulullah hijrah itu pada bulan Safar, 26 Safar mulai pergi dari rumah. Menuju Madinah, kurang lebih tanggal 17 Juni 622 Masehi. Kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal, Rasulullah berangkat dari Gua Sur. Itu ada beberapa hari, 3 hari Rasulullah di Gua Sur. Jadi hijrahnya Rasul itu bukan tanggal 1 Muharram, ya kan? Bukan tanggal 1 Muharram. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan, kalau kita suka mengingat hari kelahiran, itu kelahiran Rasulullah tiba di daerah Kuba, kemudian dekat Madinah, dan pada tanggal 16 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Madinah. Dan pada saat Rasulullah sampai pindah dari Kuba ke Madinah itu tanggal 26 Rabiul Awal, Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Jadi ada pemikiran sementara ini mungkin ya di benak kita, kalau belum tahu bahwa Rasulullah ya, Bu Imas ya, ada Bu Imas juga. Bu Imas, mudah-mudahan Kang Didin sehat, Kang Didin kembali pulih ya, sabihara-bihari, dengan tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah tentunya. Nah, jadi Rasulullah tuh hijrah tuh pada bulan Safar, bukan bulan Muharram. Nah, baru nanti pada saat setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab bermusyawarah untuk menentukan penghitungan awal tahun. Bulan pertamanya itu yang mana yang mau diambil. Tadinya mau sesuai dengan bulan hijrahnya Rasul, yaitu bulan Safar. Kemudian enggak, kemudian ya udah bulan lahirnya Rasul saja, Rabiul Awal. Musyawarah enggak. Ya, mungkin ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Rasulullah mengatakan, la tatiru ni kama tatiru Isa bin Maryam. Jangan engkau muliakan aku sebagaimana Bani Israel atau orang-orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam, sampai Isa bin Maryam dianggap anak Tuhan. Nah, sampai bulan kelahirannya saja tidak dipilih untuk menjadi bulan pertama di tahun-tahun Hijriah ini. Akhirnya disepakati bulan Muharram lah sebagai bulan pertama di tahun Komariah ini. Ini luar biasa, ini satu pemilihan bulan yang tepat. Di WhatsApp menyebar, ada apa dengan Muharram? Wow, di situ luar biasa, sampai disebutkan di bulan Muharram ada hijrahnya Rasul. Aduh, ini jelas bisa doif nanti akiaswan. Jelas, terlalu jelas lemahnya itu. Jadi sering sekali narasi-narasi yang disampaikan di WhatsApp itu rada pabelit. Sahabat semua bisa mensubscribe ya YouTube-nya Bunda Imas Karyamah. Imas Karyamah saja tulis, pasti ada itu. Nanti di subscribe saja. Kemudian Ahmad Yaman juga luar biasa. Ini apa namanya, nasihat-nasihat pendeknya saya sering dikepret ya, seperti tadi dikepret oleh Deet sih yang disampaikan oleh Cempet, tapi ngepret pisan Kang Awan. Aduh, harus getol baca, harus ini. Aduh ya Allah ya Robi. Ya, mudah-mudahan nasihat Cempet untuk saya khususnya bisa saya jalankan ya. Itu bisa juga nanti ada buka YouTube-nya Ahmad Yaman, tulis saja tuh sesuai ACHMADYAMAN Ahmad Yaman. Subscribe saja, nasihat-nasihatnya bagus-bagus. Ada juga Ibu Nining Kusniar, mungkin masih ingat ya, pernah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Nining Kusniar, itu nasihat-nasihatnya bagus juga, dan banyak lagi. Ini hati-hati dengan apa yang sudah menyebar di WhatsApp kita, karena tidak semua narasi dan video-video pendek itu bisa kita nyatakan
valid ya, hati-hati, jangan main gurudug saja. Makanya saya perkenalkan ada Ustadz Yusuf Burhanuddin, ada siapa saja, untuk kita bisa bertanya kepada mereka yang saya anggap saya percaya untuk sementara ini, saya percaya ya Ustadz Ahmad Yaman, sementara ini saya percaya kepada mereka semua untuk tempat kita bertanya daripada nyasar. Ini urusannya sangat penting sekali. Nah, kemudian ada apa dengan hijrah? Pada saat hijrah, Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang menjadi hadis pertama di banyak kitab hadis, ya, bahwa innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya semua amal itu dimulai dari niat. Man kana hijratu ila dunya yusibuha, dan seterusnya. Barang siapa dia hijrahnya itu karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Nah, kenapa menyampaikan urusan niat ini di saat hijrah? Di saat akan hijrah, bukan 1 Muharram ya, saat akan hijrah bulan Safar. Nah, ternyata Masya Allah. Jadi, kenapa urusan niat ini disimpan di hadis pertama oleh banyak ahli hadis? Karena memang niat ini awalnya semua baik. Insya Allah di sini juga ada calon anggota legislatif, di sini ada caleg-caleg di sini yang ikut hadir. Ketika kita jadi caleg, masih calon ya, niat kita, saya akan begini, akan begini, kan luar biasa itu. Kalau saya ini akan begini, tapi setelah jadi, umumnya belok, seperti mungkin ya, Ibu Emilia, Ibu Tanti, Pak Miftah, semua, Pak Ustadz Ahmad Yaman, saya, Kang Aye, Ustadz Hasim, sebelum berumah tangga, Kang Wawan Setiawan, sebelum berumah tangga, kita niat nih, saya akan bahagiakan istri saya, ya. Kang Zaki Humaydi, saya akan bahagiakan istri saya akan ini, saya akan ini. Semua berniat. Setelah berumah tangga, para boro-boro membahagiakan, kan itu. Setelah niat itu dipenuhi, berubah semuanya. Nah, Rasulullah mengingatkan itu di awal hijrah. Kita hijrahnya untuk apa? Karena Allah, maka Allah akan ridho. Teruskan hijrah itu sampai akhir hayat. Kan gitu. Dari Majalengka nih, ya, ini siapa yang dari Majalengka? Masya Allah. Subhanallah. Sudah kan niat waktu dulu awal nikah, akan begini, subhanallah. Ternyata setelah nikah Ustadz Adebinya minta. Ustadz Ade damang. Pada saat akan akan menikah, saya mau bahagiakan istri saya. Niat nama luar biasa. Tapi setelah nikah, ada Pak Gedruk. Nah, ini anggota legislatif nih yang mau nyalon semua. Ya, saya nanti akan perjuangkan ini. Luar biasa. Yang jelas Rasulullah dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah selalu berpikir keselamatan umat, bukan dirinya. Itu luar biasa. Ya kan? Jadi akhirnya saya menggarisbawahi yang namanya pemimpin, anggota legislatif, siapapun, kalau dia betul-betul sepanjang hayatnya tidak berpikir dirinya, tapi yang difikirkan adalah keselamatan rakyat Indonesia, juara. Dia yang jadi ahli surganya. Tapi saya tadi di mobil, di jalan mendengar surat Ali Imran ayat-ayat terakhir. Barang siapa bergaul dengan orang-orang kafir dengan kekufurannya, maka baginya tempat yang buruk, neraka jahanam. Tak itu sadade. Dalam hidup ini termasuk milih. Kalau sembarangan milih, buat kita, insya Allah lah ya, pimpinan yang kita akan minta kepada Allah siapapun, mudah-mudahan selalu bersama dan dilindungi oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya. Siapapun ya. Tapi apal meureun. Nah, yang jelas siapapun yang memimpin kita harus membuat negeri ini jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan kita tentu mengambil kriteria yang dekat-dekat ke sana. Wallahu alam. Apakah nanti dia akan belok setelah niatnya terpenuhi? Bisa saja. Karena itu kita kuatkan saja diri kita sekarang ini. Di sini kita menjadi seorang yang insya Allah istiqomah dengan niat kita. Jadi, Masya Allah, hijrah kita hati-hati dengan hijrah. Kalau memang kita hati-hati dengan niat, ya, hati-hati dengan niat. Kalau kita sudah berniat, saya akan jadi istri, mau apapun suami kita, tetap kita jadi istri yang baik. Saya akan jadi suami yang baik. Ternyata, Kang Wahyudin jadi suami yang baik teh. Untuk istiqomah jadi suami yang baik ada susah. Nafkah yang diberikan pada istri tos tong dilihat deui, tong ditaros di anggon naon mah teu kedah, sudah berikan semua.
Urusan beli sabun, beberes, urusan bayaran anak sekolah ya Kang Alex, itu urusan suami. Jangan lagi minta uang dari istri. Yang sudah diberikan ke istri, sudah, tong dilihat deh, Pak Sukimin. Jangan seperti itu. Kita sudah istiqomah jadi suami, teruskan jadi suami yang konsisten. Aturan Bu Sasa, kami semua yang hadir di sini berharap sekali kepada seorang ibu yang sangat sulit untuk kami. Susah nembaknya. Saya ingin dapat nasihat sebentar saja dari Bu Sasa sebelum kepada Ustadz Ahmad Yaman. Mangga Bu Sasa, saya langsung nih yang mempersilahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita bersama. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung dengan majelis yang insya Allah berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah dibuka oleh para ustadz, guru-guru saya pribadi, jadi ya merasa tersanjung. Saya ini bukan siapa-siapa, hanya ingin ikut bergabung, menyimak tadinya gitu ya, tidak menyangka malah diundang untuk memberikan apa ya, saya mah hanya ikut mengaminkan saja apapun arti dari hijrah yang tadi sudah diungkap oleh Ibu Empet. Alhamdulillah itu membuka wawasan kita semua, semakin sadar bahwa kita harus mengisi amalan terbaik di muka bumi ini. Kemudian juga tadi dari Ustadz Yudi disampaikan kita harus innamal a'malu binniyati, seperti halnya Rasulullah SAW ketika memulai hijrahnya. Jadi apa dan bagaimana sesungguhnya hati kita tuh ya, mencari apa sebetulnya gitu. Kan ada yang bilang mencari sebongkah berlian gitu. Padahal mah berlian mah sami aja batu biasa gitu ya. Yang paling penting itu sebetulnya di mata Allah kita itu sudah termasuk yang mukhlisin atau belum gitu ya. Karena amalan-amalan kita insya Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi dicontohkan kehidupan bernegara, kemudian juga kehidupan berkeluarga gitu. Apapun apa ya, amanah yang dilakukan kita, insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi jariah alam kubur kita masing-masing. Itu aja sebetulnya saya ingin mendengarkan gitu dari para guru-guru dan sahabat-sahabat yang hadir di majelis madani ini. Itu aja, salam ta'aruf. Saya teh jalmi alit gitu ya. Tapi ayeuna teh boten ageun. Nu mawi teh sepuh teh kolot, ayeuna teh incu teh dua gitu. Untuk kemana-mana abdi mah bahasa Sunda nama riweuh sanes riweuhnya. Resep gitu hanya incu gitu. Danten aya nama sembay we ngantosan cucu-cucu danten nek yang insyaallah lah ingin melihat mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Sungguh sangat prihatin, perkembangan media sosial itu bisa diakses, ada info yang membuat hijrah ataupun juga semakin jauh gitu kan. Jadi benar-benar sekarang itu khasiat itu di depan mata gitu. Kalau dulu makan ya media itu terbatas gitu, tapi sekarang mah datang dengan sendirinya. Tinggal klik, terus terbukalah gitu dunia maya yang sesungguhnya itu nyata gitu. Walau alam bisawab, itu aja. Ustadz dan guru-guru yang saya hormati, Masya Allah, saya ingin bergabung untuk tausiah-tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya luar biasa ini. Beetnya pret. Masya Allah, cerah. Dan kehijrahan ini di ujungnya tadi hati-hati merusak niat hijrah kita, media sosial ya. Media sosial merusak hijrah kita. Boleh sahabat juga jadi followernya Ibu Sasa ini di Instagramnya. Mudah-mudahan kita penuhi media sosial oleh kita yang berniat mencari kebaikan di tempat-tempat yang baik tentunya. Dan yang luar biasa, hati-hati di dunia maya yang nyata.
kata bahasanya bagus, di dunia maya yang sesungguhnya itu nyata. Masya Allah. Dan Incu, Bu Sasa, saya sudah punya 4 juara dunia Incu. Incu bikin saya kuat. Ketika saya ketemu cucu, saya langsung sehat, gagah. Datang Nina, leles deui. Nini leles, cucu bikin kuat. Seperti itu. Mudah-mudahan cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berdoa. Eta teh Kang Wawan Setiawan, namanya doa untuk Icu beda dengan doa untuk istri. Untuk istri mah ya Allah jadikan istri solehah, cukup eta teh. Kalau untuk Icu mah wah segala rupa eta murudul yang namanya doa. Jeung saldo na murudul ka Icu mah. Juara pisan. Baik. Terima kasih hatur nuhun Bu Sasa. Ini mah melepaskan kerinduan di sini teh banyak ini followernya Bu Sasa, banyak sekali. Jadi tidak salah kalau pada saat tadi nongol saya langsung tembak karena ada request juga sih dari beberapa teman. Itu Ibu Sasa digandeng. Saya bilang kemon lah gitu ya, mudah-mudahan. Hatur nuhun Bu Sasa, baktos ka Ustadz Amiruddin. Subhanallah, Kang Alex, apa yang kita ragukan dari Allah? Ya kan gitu ya Kang Alex ya. Kang Dadang Kurniawan, apa yang kita ragukan dari Allah? Subhanallah. Ketika Allah nyuruh kepada kita, segera lakukan. Karena Allah pun selalu segera memberikan rezekinya kepada kita. Allah selalu segera memberikan perlindungannya kepada kita. Tidak asal-asalan, juga tidak berlama-lama. Itu luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim mau dibakar karena percaya kepada Allah. Badai maut, badai hirup, pasti Allah akan memberikan keputusan yang terbaik. Kemudian Siti Hajar juga mau ditinggal di mana? Di Mekah yang tandus. Karena yakin ya Bu Dwi Hartini itu dari Allah. Ya Bu Lia, karena yakin itu dari Allah, atau steady. Sok Bapak sekarang yakin nggak Pak istri Bapak itu dari Allah? Sudah, ambil, jaga, rawat di Allah. Tapi da Ustaz pun bojo pika sebulan tidak naon, pasti orang pika surgaeun kan itu ya. Sepanjang kita yakin bahwa itu adalah pemberian Allah, insya Allah pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Kalau tadi merujuk kepada kalimat terakhir Ustadz Yaman, ma qaddamat silqat, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi kita di rumah ini sekarang Kang Zaki Humaydi? Yang kita akan memanfaatkan sekarang ini Kang Aus, apapun Bu Ani, di rumah kita harus membuat kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Kan itu ya. Mungkin kalimat itu sama dengan kalau menurut tafsiran Ustadz Yaman tadi sama dengan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya kebahagiaan akhirat itu didapatnya di dunia tentunya. Dan yang luar biasa, saya mengingatkan ini dalam surat Ali Imran ayat 197 disebutkan, la yaghurrannaka, jangan engkau tertipu, taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir di dunia ini. Ini ya, kadang-kadang kita lebih membela aset daripada akidah. Zaitun, jangan lebar, itu zaitun sudah bagus, sudah maju. Jangan, tangkap aja orangnya. Kalau tangkap aja orangnya kan nanti ada bagi-bagi kan. Udah duruk itu asetnya. Kenapa? Punten rada kasar Kang Alex, duruk cina. Kenapa? Supaya tidak kembali lagi penyakitnya kan itu ya. Takaburnya itu tidak kembali lagi. Seperti itu. Jadi sering kita lebih menyelamatkan aset daripada akidah. Padahal hati-hati kata Allah, jangan terperdaya kita oleh kebebasan orang-orang kafir. Sebab apa? Kebebasan orang-orang kafir itu mataun qalil, summa ma'wahum jahannam. Ya, kebebasan orang-orang kafir, kebahagiaan, kegembiraan orang-orang kafir itu kebahagiaan yang kecil saja. Tempat kembali mereka akan ke jahanam dan kita jangan terpengaruh oleh itu. Banyak kan dulu Ustadz Ahmad orang yang kagum kepada Jerman hebat, hayo Jerman, Jepang hebat gitu kan. Padahal Rasulullah sudah memberikan kota terbaik di muka bumi ini Kang Dadang Johro, itu Madinah, ku Covid dia terkena. Kan itu ya. Jepang masih kena oleh Covid, ya kan? Jerman masih kena oleh Covid.
So, Kang Taufik Hidayat, Madinah kena nggak? Enggak, karena doa Rasul. Rasul sudah memberikan kota terbaik yang harus menjadi rasa kagum kita. Tapi tetap kita kita terperdaya oleh gemerlapnya dunia orang-orang kafir. Kan itu. Akhirnya sampai suatu saat saya melihat ada seorang teman, saya mau mendarat Cina di Amerika. Yang saya lihat apa di Amerika itu? Dari udara itu terang benderang, caang pisan. Ya Allah, hebat sekali Amerika. Cina gitu. Padahal kan kehebatan bukan dari banyaknya lampu. Tapi akhirnya banyaknya lampu menjadi ukuran. Mari kita naik melalui satelit, melihat Indonesia. Cik nu paling caang di mana Indonesia? Kalimantan, Irian, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Jawa, atau Sumatera. Ternyata yang paling terang benderang itu Pulau Jawa, caang pada saat malam. Yang lain pulau tuh gelap. Ya kan, kalau dilihat dari satelit. Oh, ternyata Indonesia kemajuannya tidak merata. Kalau itu dijadikan alat ukur, bolehlah. Tapi yang jelas, itu jangan dijadikan alat ukur kesuksesan. Ya, dunia itu jangan, ayo mereka yang hebat itu mereka tidak. Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa. Bahkan Bu Tita, Rasulullah sudah tadi doa Rasulullah tentang kesehatan Madinah, dan itu diijabah. Kota yang hebat yang mana sih? Kota yang makmur, satu itu. Yang kedua, kota yang hebat yang mana? Orang yang kota yang berakhlak mulia, dan ini didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kota yang hebat yang mana? Yang bebas dari penyakit. Itu kota yang hebat. Bukan Tokyo, bukan New York, bukan Washington, dan itu bukan Bandung, bukan Cianjur, bukan Cimahi, ya. Kota yang hebat tetap yang didoakan Rasulullah dan diijabah. Itu luar biasa Madinah. Kemudian ada 3 hal tadi kata Ustadz Ahmad, Masya Allah, yang berkeyakinan kepada Allah. Ayo kita tumbuhkan keyakinan. Ternyata keyakinan kepada Allah itu menyehatkan. Kang Alex ingin sehat? Ingin tentunya ya. Pak Sukimin ingin sehat? Ingin. Nah, kemudian bagaimana supaya kita sehat? Ternyata sehat itu bisa datang dari rasa kagum. Ini coaching yang diberikan oleh coach saya, seorang dokter kandungan. Dia melatih saya untuk mengagumi Allah dan Rasulnya. Ternyata itu membuat sehat. Dan rasa kagum terhadap pasangan itu ternyata sangat menyehatkan. Rasa kagum pada anak-anak itu menyehatkan. Dan mungkin kita ya Bu Lia, rasa kagum terhadap cucu, barusan kita membahas cucu, itu juga menyehatkan. Ingin sehat, kagumi sesuatu. Kagumi, tentu mengagumi yang abadi, mengagumi Allah itu sangat menyehatkan. Ini hikmah pertama dari hijrah ya Kang Wahyudin ya. Nah kemudian sabar, subhanallah. Ada batasnya nggak sabar? Tidak ada lah. Kalau sabar ada batasnya, aki-aki sudah boleh membunuh, sudah habis kesabaran kan itu. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Jadi Ustadz, saya dengan suami saya yang galak tetap seperti itu teruskan. Kenapa suami saya galak Ustadz? Buat saya itu artinya Allah sedang mendorong ibu untuk menjadi pawang bagi suami ibu. Kalau ibu tahu suami ibu harimau, ibu harus jadi pawang harimau. Jangan kekeh jadi pawang ayam atau pawang uncal. Jangan jadi pawang harimau. Insya Allah. Tapi Ustadz tetap suami saya galak. Belum ketemu celahnya. Gini nih, Bu Dwi mungkin tahu ya, Kang Ridwan Karim. Harimau galak gak? Galak. Bisa ngobrol nggak? Enggak. Harimau bisa ditanya apakah resepnya? Ente. Tapi seorang pawang dia tahu persis dari penelitian yang dia lakukan, akhirnya dia tahu di mana titik lemahnya harimau, kan itu ya? Di mana titik takluknya harimau. Akhirnya harimau takluk dan pawangnya ini menjadi sosok yang dirindukan oleh harimau. Bisa nggak istri menaklukkan suami? Bisa, asal sabar, ya kan? Kita benernya sabar teh, Ustaz Yaman. Sabar, terus perjuangkan, temukan, lakukan penelitian. Sabar terhadap penyakit itu bukan saja menahan sakit terus pergi ke dokter. Para dokternya melakukan penelitian, orang-orang farmasinya melakukan penelitian sehingga sakit ini menemukan obatnya. Itu sabar. Kan itu ya. Dan sekarang misalnya saya punya istri cerewet terus aja saya nafkahi. Seperti saya menafkahi harimau, hayo di Paraban harimau teh saya makasih makan, terus harimau dikasih daging.
Tapi tetap dia galak terus aja. Ketika saya kasih daging, dia mau nyakar dan tetap mengaum dahsyat gitu ya, mengaum penuh wibawa, Bu Ella. Tetap aja saya kasih daging. Tapi ketika harimau itu mati, saya menangis. Padahal harimau tidak pernah takluk. Tapi saya memberi nafkah terus. Ini Pak Rusli, tidak ada istilah pensiun dalam memberi nafkah kepada istri ya. Dan pastikan bapak-bapak yang pegawai negeri, kalau sudah punya dana pensiun, serahkan sajalah kepada istri supaya tidak jadi warisan. Kan itu dana tabungan yang bisa jadi waris kan nantinya. Kalau tidak diberikan, nanti dipegang oleh ibu, terus ibu memanfaatkannya setelah bapak meninggal, maka zalim itu karena ada hak waris untuk ahli waris yang lainnya kan itu. Jadi dana pensiun itu Pak Rusli dari PUPR ya, kasihin aja sudah ke sana ya, kepada istri Nahma buat mama. Nanti kalau mama meninggal duluan ya udah, itu jadi harta waris kan itu. Dan memang laki-laki mah Bu Nenden setiap pisan mulia. Ketika wanita ditanya siapa yang pantas meninggal duluan, suami atau istri, wanita pasti ngejawab suami lah, cek gitu. Suami di orang mau tipayun. Tapi kalau laki-laki ditanya siapa yang harus meninggal duluan, suami atau istri, Bu Dwi, apa jawabannya? Semua laki-laki menjawab sama. Ya kamilah, suami yang duluan lah, biar anak-anak ada yang ngurus kan itu ya. Laki mah ikhlas jeung maot nata, bayangkeun setianya laki-laki. Ya Kang Wahyudin juga kan tidak tega kalau istri meninggal duluan ya, mending kita lah meninggal duluan daripada si eta gitu ya. Teu naon calemeng ge urang heula da terus aya nu saya pengen meninggal duluan aja lah udah rudet gitu. Itu beda deui. Nah, jadi kesabaran itu. Suami ibu pelit, sabar. Perjuangkan terus sampai ketemu poinnya ya. Sampai ketemu apa sih yang membuat dia takluk sampai kita bisa menjadi pawangnya gitu. Nah setelah sabar baru ya Allah saya sudah ikhtiar, fatawakkal Allah, maka saya akan bertawakal, saya akan serahkan semuanya kepada Allah. Mangga ya Allah nyanggakeun, saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha sebaik-baiknya seperti seorang suami. Semua suami sama, tak Kang Aos juga sama. Saya pikir ya Kang Aos, kita nyari nafkah pagi, siang, sore, malam setelah diberikan pada istri. Mangga nyanggakeun ya Allah, ini nafkah saya berikan pada keluarga saya, berikan hidayah kepada mereka, solehkan mereka. Harusnya teh ngadoa gitu tak Kang Alex ketika memberikan nafkah kepada keluarga, tapi rata-rata tanya tengah doa tong dibakeun sing irit gitu ngobrol teh awas mun mos. Jangan gitu, jangan boros. Enggak usah lah, terserah mau boros juga. Ibu mau menghabiskan harta bapak ini sebagai bapak ya. Saya mungkin kepada istri saya mangga mau dihabisin sehari, mau 2 hari, terserah. Mau sekarang juga dihabisin mangga. Ya gitu ya, nggak ada masalah. Nanti bagaimana untuk makan, urusan makan tetap urusan saya sebagai suami yang harus menyiapkannya. Oh itu suami juara itu tak Kang Zaki, jangan biarkan istri masak untuk kita, tapi kita siapkan makanan untuk istri. Itu baru bener. Jangan biarkan istri bayar listrik biar kita yang membayarnya. Malu lah kalau rumah kita dibayarin listriknya sama istri, ya kan. Jangan biarkan istri membayar sekolah anak-anak, iuran anak-anak sekolah. Kita laki-laki thanksin kalau harus di-handle oleh istri. Malu gitu kan ya Kang Zaki ya. Itu aja udah, semua saya handle. Jangan sampai kita biarkan istri kita membeli bensin sendiri untuk mobilnya. Jangan, kita yang ngisiin sampai penuh. Malu itu. Jangan biarkan istri mengisi kuotanya sendiri. Jangan. Kita laki-laki mengisikan kuota untuk istri. Itu benar ya Kang Didin, meskipun sudah pensiun. Alam Kang Didin, Allah yang mengkayakan kita, bukan pekerjaan. Kita yakin seperti itu. Keyakinan kita menumbuhkan kemampuan kita untuk bersabar. Kalau kita urutkan, yakin saya ini ujian dari Allah, maka saya bisa bersabar. Tapi kalau saya tidak yakin kepada Allah yang la yukhliful mi'ad, yang tidak mengingkari janjinya, kalau saya tidak yakin, maka sangat sulit saya untuk bersabar. Mulai dari keyakinan, bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu tidak mengingkari janjinya. Mari kita lihat sudah berapa banyak janji yang sudah Allah penuhi untuk kita. Saya yakin seusia Kang Alex dan saya, kita seumuran ya Kang Alex ya, kita seumuran 42 tahun. Saya yakin sudah berulang Allah memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada kita. Sudah berulang. Apa itu tidak jadi pelajaran untuk kita? Subhanallah, itu pelajaran yang luar biasa untuk kita tentunya. Nah, kita akan bisa bersabar setelah kita wal tangdur nafsun, itu diantaranya itu ya Ustadz Yaman ya.
Lihat apa saja janji yang sudah Allah penuhi. Lihat doa apa saja yang sudah dikabulkan oleh Allah. Lihat kasih sayang Allah yang mana saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau sudah terlihat semuanya, insya Allah kita akan mudah untuk menjadi sosok yang bisa sabar. Setelah sabar, semua kita akan ikhtiarkan semuanya. Aduh, istri jorok pisannya di mana wae, ya sudah, kita cari teknik, cari cara untuk bisa membuat Ustadz, suami saya itu kalau ngerokok di rumah, aduh Ustadz, eta asbakna di mana-mana. Ya sudah, gimana caranya supaya rumah tidak dipakai ngerokok sama suaminya? Gampang. Bikin rumah tertutup, pasang AC, hurungkeun sesekali, dan rumahnya bersih, jangan ada asbak. Saya yakin suami kagok ngerokok di rumah. Benar tuh? Jangan ada asbak. Sudah, kalau sudah bersih saya yakin. Tapi kalau sudah kalah lotor, hese tuh. Ya, kalah lotor rumah teh, ya udah jadi asbak semua gitu kan. Dimulai dari bersekat. Terus ibu sendiri sing sararengit, ya, sing sararengit di rumah. Kalau ibu harum parfum, saya yakin bapak juga malas ngerokoknya di antara hasil rokok jeung parfum itu teh benturan. Tidak nikmat dengan rokok dengan aroma harum teh. Dengan rokok mah netral aja apa namanya aromanya. Itu untuk menghentikan ya, untuk menghentikan atau memindahkan suami, atau simpan smoking area di situ dekat wadah runtah, kan beres. Insya Allah insya Allah itu tidak akan, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah, bikin aja teknik apa strategi yang bagus untuk itu. Terus supaya suami tidak apa namanya tidak pulang larut malam, kan itu dibuat cara, ada kok cara-cara supaya anak tidak pulang larut malam, ada cara-caranya. Allah memberikan 1001 cara untuk kita berkreasi, dan saya yakin kalau ada 1000 percobaan kita gagal, insya Allah yang satunya akan berhasil. Itu sabar ya. Jangan pernah kecil hati dengan kegagalan, karena 1000 kali kegagalan pasti salah satunya akan berhasil. Bisa berhasil di awal, di tengah, di akhir. Wallahu alam, tapi keberhasilan itu hanya satu kali. Ya, satu cara yang membuat kita berhasil. Tidak akan banyak cara. Itu. Jadi hadirin, Masya Allah ya, Ustaz Ahmad Yaman, hatur nuhun, Ibu Sasa Esa Agustina, juga hatur nuhun, mudah-mudahan Allah membalas, Cempet sehat teras ya, Ibu Imas, Kang Didinnya mudah-mudahan sehat, dan semua saudara-saudara dan sakit. Siap. Mungkin untuk menambah ke apa namanya kekuatan materi tikoh billah itu, haji kemarin saya ketemu dengan salah satu jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Karawang itu menggunakan sepeda motor. Oh iya. Itu wawancaranya ada di YouTube saya. Jadi beliau berangkat 26 Februari. Apa hikmahnya saya nyambil, apa hikmahnya, bukan menginspirasi Bapak Ibu untuk karena motornya kan itu ulah komo anu tos ieu mah teu nemeka Cimahi wae tos dikerokan gitu ya. Wah, iya karena motor ka Arab kan gitu ya. Ya qadarullah, dia hanya mengatakan saya hanya yakin dengan pertolongan Allah. Itu aja ucapannya. Orang Jawa, aslinya orang Klaten, tinggal di Kabupaten Karawang di Kelari. Jadi beliau berangkat 26 Februari sampai ke sana 1 Zulqa'dah ke 2 Zulqa'dah, saya lupa, ke Makkah itu. Tapi motornya tidak sampai karena di India terus rusak. Jadi udah nggak bisa nyala lagi. Tapi tadi keyakinannya difasilitasi oleh kedutaan, dibelikan tiket, kemudian diurus visanya oleh kedutaan Qatar karena dia diberangkatkan di Qatar. Hanya di India memang sempat mengalami masalah yang cukup berat, diinterogasi, semua isi HP-nya digeledah, dibaca, WA semuanya, ya luar biasa lah pokoknya perjuangannya sampai akhirnya singkat kata beliau sampai ke Makkah dan bisa melaksanakan ibadah haji sampai akhir. Satu tadi, atiqatu billah, yakin dengan pertolongan Allah. Dan kondisi politik di India yang anti-Islam saat ini tidak menghalangi dia untuk terus melanjutkan perjalanan sampai Mekah ya. Wah, juara itu. Wah, Kang Dadang, ya Bu Tanti, orang Jawa teh hebat ya. Kekeh gitu orang Jawa. Saya melihat teman-teman orang Jawa itu jaraguan. Nu dagang baso kekeh we dagang baso teh sampai akhir hayat. Ya, nu
apa namanya, ya itu perjalanan jauh tetap kekeh gitu kan, yang jadi presiden kekeh pengen jadi presiden ke Jawa teh karareke. Dan saya juara itu angkat topi buat saudara-saudara saya dari Jawa ya, ini luar biasa. Tantangan politik anti-Islam di India pun tidak meluruhkan, tidak melunturkan tekadnya, karena keyakinannya Allah akan membantu. Subhanallah, tinggal kita ya, mudah-mudahan ya, Kang Dadang, Butri, Pak Saifuddin dan semua sahabat, ada Kang Jarot, ada Kang Nanan, ada Bu Tati Rohayati, ada Ibu Ida Rosdiana, Bunda Imas, Bu Heni, Retmonowati Lestari, ada Iwan Sugiarto, Bu Lela, semuanya, ada Heni dari KSDM. Subhanallah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua, Bu Binarti, berada dalam lindungan Allah. Satu hal yang saya ingatkan, mudah-mudahan Ustadz Yaman sepakat dengan pernyataan saya. Di Madinah ada Raudhah. Kita berebut untuk bisa sholat dan sujud di Raudhah. Padahal sekarang kita pun ya Bu Sasa sedang berada di Raudhah. Apa? Di majelis ilmu. Majelis ilmu itu Raudhah. Kita sedang berada di Raudhah itu. Dan hal lain, mudah-mudahan mohon doa juga untuk rizki ya, Ustadz Hasyim mudah-mudahan selalu diliputi oleh rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Ustadz Hasyim sekarang relatif sudah sulit untuk berbuat apa-apa ya. Mudah-mudahan diantara jamaah faham terhadap kalimat saya ini. Mudah-mudahan Ustadz Hasyim tawakal ya, dan sabar, karena yakin Ustadz Allah bersama kita. Mangga Ustadz Awan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم